Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa di pembelajaran perdana di kelas 6, yaitu di pembelajaran tematik tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, di mana untuk kali ini kita akan membahas subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan dan ilmu pengetahuan alam, yaitu mengenal perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan, ada 3 hal yang harus diketahui terlebih dahulu. Pertama, informasi umum tentang objek yang diamati. Dan kedua, fakta-fakta dalam pengamatan. Ketiga, kesimpulan hasil pengamatan. Nah, setelah itu baru menentukan gagasan pokoknya, yaitu yang pertama, membaca setiap kalimat dalam suatu paragraf dengan cermat. Kedua, menentukan kalimat inti. Dan yang ketiga, menentukan gagasan pokok pada kalimat inti. Oke teman-teman, setelah mengetahui hal-hal pada laporan hasil pengamatan dan menentukan gagasan pokok, yuk kita simak teks bacaan pada buku paket tema 1, halaman 5 tentang perkembangbiakan jagung. Jagung merupakan salah satu makanan yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, termasuk Indonesia, antara lain Nangro Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera. Jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Oleh sebab itu, jagung dijadikan bahan makanan pokok, misalnya seperti penduduk yang ada di Madura. Petani jagung mulai membibitkan tanamannya dengan cara menanam biji jagung. Setelah ditanam 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman itu akan terus tumbuh menjadi besar. Setelah 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen. Buah jagung berbentuk tongkol. Pada mulanya, buah itu berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai tersebut terdapat tepung sari. Ketika angin bertiup, tepung sari terbang membawa angin. Tepung sari yang membawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada tanaman jagung yang lain. Pada saat itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi penyerbukan, bunga jagung terus berkembang sehingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen jika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Jika buah jagung dikupas, kulitnya maka akan terlihat biji jagung yang berwarna kuning. Bagian yang dimakan manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, petani jagung harus menanam kembali sebagian biji dari hasil panennya. Biji jagung yang dapat ditanam adalah biji yang telah tua. Setelah biji ditanam, terjadilah pembuahan biji jagung kembali. Nah teman-teman, setelah menyimak teks bacaan, kita akan mudah menentukan gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Kita akan menuliskan setiap gagasan pokok pada peta pikiran. Langsung aja ya ke paragraf 2. Inti pokok atau gagasan pokoknya adalah jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok. Paragraf 3, jagung berkembang biak dengan biji. Paragraf 4, proses pembuahan tanaman jagung dimulai dari penyerbukan. Dan paragraf 5, yaitu ciri-ciri jagung siap panen. Jika sudah menentukan gagasan pokok, kita bisa mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah tulisan. Seperti, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jagung mudah dikembangkan dengan menanam bijinya. Biji jagung yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Setelah tumbuh selama 1 hingga 2 bulan,
tanaman jagung akan menghasilkan bunga. Bunga jagung akan mengalami penyerbukan saat serbuk sari terbawa angin dan jatuh di kepala putik. Setelah mengalami penyerbukan, tanaman jagung akan mulai berbuah. Jagung dapat dipanen setelah biji menguning dan memenuhi tongkolnya. Helai rambut jagung yang siap panen berwarna kecoklatan dan tongkolnya mengering. Biji jagung inilah yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan pokok dan ditanam kembali. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Nah, kali ini kita akan mengenal perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada dua macam perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu tumbuhan berkembang biak secara generatif dan berkembang biak secara vegetatif. Alat perkembangbiakan atau sel kelamin pada tumbuhan yaitu terdapat pada bunga. Bunga ada yang disebut dengan bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga memiliki bagian tertentu yang memiliki fungsi masing-masing. Pertama, tangkai bunga yang terletak pada bagian bawah bunga. Fungsinya yaitu menopang dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. 2. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota bunga ketika masih kuncup. Fungsi kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota bunga mekar. Bagian bunga yang ketiga yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah, memiliki warna tertentu yang memiliki fungsi untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Bagian bunga yang keempat yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Bagian bunga yang kelima yaitu putik. Putik adalah alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, sekarang yuk kita mengenal macam perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Masih ingat kan tumbuhan pada jagung? Nah, inilah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu proses perkembangbiakan secara kawin yang dimulai dengan proses penyerbukan. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut dengan proses penyerbukan atau polinasi. Setelah proses penyerbukan, serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Inti sel vegetatif pada serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh sari ke bakal biji. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif pada serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi inti sel sperma. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum, membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Berdasarkan jenis perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam. Anemogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah banyak, dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri utama yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Contohnya, bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah jagung, padi, rumput-rumputan. Jenis penyerbukan yang kedua yaitu zoidiogami, merupakan penyerbukan dengan bantuan hewan. Mahkota berwarna mencolok dan besar,
bunga mengeluarkan bau yang khas, bunga menghasilkan nektar, serbuk sari sedikit, berat, dan lengket, sehingga memudahkan memindahkan serbuk sari ke putik sari. Dan putik sari pun lengket dan kecil. Itu semua ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan, atau disebut juga dengan zoidiogami. Adapun salah satu contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah bunga ester. Umumnya, hewan yang membantu penyerbukan pada bunga adalah golongan hewan serangga, kelelawar, dan burung. Jenis penyerbukan yang ketiga adalah antropogami. Antropogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya bunga yang berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Antropogami juga dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk penyerbukan sendiri. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri, maupun dari bunga yang lain, dari satu spesies atau sejenis. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitogami, yaitu serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari tumbuhan lain dan tumbuhannya berasal dari tumbuhan yang sama atau sejenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibrida, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis. Ingat ya teman-teman, biji jagung yang sudah tua, maksudnya biji tumbuhan yang sudah tua, biji yang siap untuk ditanam kembali. Biji yang belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormasi biji. Dormasi biji adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormasi atau masa istirahat biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa peristirahatan biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa peristirahatan biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Namun, perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor-faktor yang hampir sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah air, temperatur, oksigen, dan cahaya. Nah, perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Teman-teman, tahukah tumbuhan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan? Seperti dimanfaatkan dari akarnya, batangnya, daunnya, buah, dan biji. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses penyerbukan. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan atau perkembangbiakan tanpa melakukan proses penyerbukan bisa disebut juga dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Adapun keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia, dan perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Adapun cara perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari T. tunas, U. umbi, G. geragi, A. akar tinggal, dan S. spora. Jadi, macam perkembangbiakan vegetatif alami dapat disingkat menjadi kata tugas.
Perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah tunas. Tunas yaitu tumbuhan yang muncul di samping induknya. Contoh diantaranya adalah pisang dan bambu. Sedangkan tunas yang tumbuh di bagian yang biasanya tidak bertunas seperti daun dan akar disebut tunas adventif. Contoh diantaranya adalah cocor bebek, sukun, cemara, dan talok. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah umbi, yaitu bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Ada 3 macam umbi, yaitu balap, B. batang, A. akar, lapis. Umbi yang pertama adalah umbi batang. Pernahkah teman-teman mengamati sebuah kentang? Jika diamati pada permukaan kentang, mungkin teman-teman pernah melihat mata tunas atau kuncup pada kondisi yang sesuai dengan pertumbuhannya dari mata tunas ini. Akan terbentuk tunas yang menghasilkan tumbuhan baru. Macam umbi batang yang kedua adalah akar, yaitu akar yang membesar berisi cadangan makanan. Di antara contohnya adalah wortel dan ubi jalar. Macam umbi yang ketiga adalah umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis. Contoh dari umbi lapis diantaranya bawang, bunga bakung, dan bunga tulip. Pada tumbuhan yang berkembang biak pada umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian inti dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga, yaitu geragi. Geragi atau stolon pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi, arbei, pegagan, dan rumput teki, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut dengan geragi atau stolon. Tunas dapat tumbuh dari buku geragi. Saat tunas terpisah dari tanaman induknya, tunas sudah mampu tumbuh jadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah A. akar tinggal atau rizoma. Pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku ini terdapat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut akar tinggal atau rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan akar tinggal biasanya suka dipakai bumbu dapur atau bumbu masak, yaitu seperti jahe, lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, dan yang lainnya. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima adalah spora, yaitu inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Beberapa contoh diantaranya adalah paku-pakuan, lumut, dan jamur. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan selain vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan vegetatif yang memerlukan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara cangkok, merunduk, stek, menganten atau menyambung, dan menempel atau okulasi. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit tumbuhan berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas setelah tumbuh akar, maka
batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat dari induk dan cepat berbuah, namun demikian akar pada tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu. Contohnya seperti mangga, rambutan, jeruk, dan yang lainnya. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang tanaman yang panjang dan lentur. Contohnya seperti bunga melati dan arbei. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk satu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Tanaman cocor bebek dapat distek melalui daun dan tanaman sukun dapat distek melalui akar. Menyambung. Perkembangbiakan dengan cara menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi beda sifat. Pada tanaman hasil menyambung dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya, tanaman terong hijau disambung dengan tanaman terong ungu. Maka, dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Salah satu contoh tumbuhan yang dapat disambung yaitu tumbuhan mangga dan tumbuhan apel. Menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi dilakukan dengan menempel mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Tujuan menempel adalah untuk mendapatkan buah tanaman dari sifat unggul. Misalnya, terdapat jenis jeruk berbatang kuat, jeruknya kecil dan rasanya asam. Dan terdapat pula jenis pohon jeruk yang batangnya tidak terlalu kuat, jeruknya besar dengan rasa manis. Mata tunas pohon jeruk dengan buah besar dan manis ditempelkan dengan batang yang kuat. Oleh karena itu, akan dihasilkan pohon jeruk dengan berbatang kuat dan buah yang besar dan manis. Pohon jeruk yang masih muda mampu menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak dan rasa yang manis dengan teknik menempel atau okulasi. Teman-teman, apabila kita menghayati akan tumbuhan ini, misalnya seperti saat berwisata, yaitu mentadaburi alam dan menghubungkannya dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 14-16, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna minal mu'surati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, linukhrija bihi habba wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Subhanallah ya teman-teman, sungguh agung dan sangat tidak ada tandingannya semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa tambah meningkatkan keimanan kita dan bisa memahami apa yang telah disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.